Baik, selamat pagi dokter. Perkenalkan, saya Idewa Ayu Agung Anda Safitri, NIM akhir 010. Pada pagi hari ini, saya akan melakukan insisi abses pada kelenjar Bartholin. Namun, sebelum melakukan insisi pada abses kelenjar Bartholin, saya akan melakukan anamnesis kepada pasien sebagai tindakan awal sebelum melakukan tindakan. Baik, saya akan melakukan anamnesis kepada pasien. Baik, perkenalkan Ibu, saya Dr. Ananda yang bekerja pada pagi hari ini. Dengan Ibu siapa? Usianya berapa? Pekerjaannya? Alamatnya? Baik Ibu, di sini ada yang bisa saya bantu? Baik, ada pembekakan dan nyeri di daerah sekitar vagina. Kalau boleh tahu pembekakannya sudah berlangsung berapa hari? Baik, mohon maaf, apakah sebelumnya Ibu sudah menikah dan melakukan hubungan seksual? Sudah ya? Baik, mungkin dari pemeriksaan sebelumnya saya sudah melihat bahwa di sini disebutkan bahwa ada pembengkakan pada kelenjar Bartholin Ibu. Nah, jadi kelenjar Bartholin itu terletak di distal atau di sebelah dalam dari labia minora di vagina Ibu. Nah, biasanya memang kelenjar Bartholin ini sering mengalami infeksi. Infeksi pada kelenjar Bartholin ini memungkinkan akan terjadinya suatu kista atau abses. Nah, di dalam abses, di dalam pembengkakan tersebut akan ada pus atau nanah. Nah, itulah yang harus kita keluarkan nantinya. Pengeluaran pus atau nanah ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya invasif ke daerah-daerah yang lain, seperti daerah-daerah di sekitar vagina. Nah, pada saat nanti melakukan insisi pada abses kelenjar Bartholin, mungkin akan sedikit mengalami ketidaknyamanan pada ibu sendiri. Nah, nanti juga di tahap akhir saya akan melakukan pemasangan kateter word. Nah, kateter word ini berfungsi untuk membantu mengeluarkan sisa-sisa cairan atau pus mungkin yang belum keluar pada saat saya melakukan insisi nanti. Apakah ibu bersedia? Baik. Nah, setelah melakukan inform consent terhadap pasien, silakan pasien untuk menuju ke bed ginekologi, bed pemeriksaan ginekologi, dan anjurkan pasien untuk membuka bawahannya. Nah, baik. Ibu silakan menuju ke bed ginekologi, bed pemeriksaan ginekologi. Silakan. Jika ibu ingin membuang air kecil terlebih dahulu, saya sarankan untuk buang air kecil terlebih dahulu dan tolong bagian bawahnya dibuka. Baik, setelah itu saya akan melakukan cuci tangan prosedural dan menggunakan APD lengkap. Baik, saya sudah cuci tangan prosedural dan menggunakan APD lengkap. Selanjutnya, anjurkan pasien untuk posisi litotomi. Baik ibu, silakan berposisi seperti orang melahirkan, kaki atau lutut sedikit ditekuk seperti ini. Kemudian seperti ini. Kemudian tetap menghadap ke atas ya Bu ya. Yang pertama saya akan menyiapkan alat dan bahan yang digunakan pada saat prosedur insisi. Alat dan bahan yang digunakan yang itu ya pertama ada spray 3 cc yang dilengkapi dengan anestesi lidokain 1%, kemudian ada catheter word, kemudian ada hemostat yang kecil, kemudian ada antiseptik, kemudian ada kasa steril, kemudian ada plester nantinya untuk memfiksasi dari kateter. Kemudian ada bengkok dan ada dok steril, dan yang terakhir ada APD steril. Baik, setelah itu kita akan melakukan antiseptik terhadap pasien. Baik ibu, saya akan melakukan antiseptik pada pada daerah vulva, mukosa, dan daerah sekitar vagina ibu dengan menggunakan antiseptik. Lakukan pada daerah vagina dan daerah sekitar vagina dengan gerakan dari luar ke dalam. Kemudian bersihkan juga sampai daerah inguinal.
Baik, sudah. Selanjutnya, saya akan memasangkan duk steril sebelum melakukan tindakan insisi. Baik, Ibu, saya akan melakukan pemasangan duk steril. Baik, anggap saja sudah. Baik, selanjutnya kita akan melakukan anestesi, di mana jenis anestesi yang kita lakukan adalah anestesi infiltrasi. Baik, Bu, saya akan melakukan anestesi. Kemudian kita gunakan gel lidocaine 1% untuk melakukan anestesi. Baik, lakukan anestesi di daerah distal labia minora. Baik, sudah. Kemudian kita inspeksi terlebih dahulu kelenjar Bartholinnya. Jadi di sini kelenjar Bartholinnya terdapat di daerah sinistra pasien atau kiri dari kiri vagina. Kemudian jika kelenjar Bartholin berukuran agak besar, kita bisa melakukan fungsi. Baik, saya akan melakukan fungsi terlebih dahulu sebelum melakukan insisi. Baik, fungsi sudah dilakukan di daerah kelenjar Bartholin. Kemudian setelah itu, saya akan melakukan insisi pada kelenjar Bartholin. Insisi pada kelenjar Bartholin akan dilakukan pada daerah yang mengalami pembengkakan. Pada melakukan insisi, jangan terlalu lebar dan jangan terlalu sempit karena nanti akan memudahkan dalam pemasangan kateter word. Baik, sudah. Jika ada sisa-sisa pus, kita bisa membersihkannya dengan menggunakan kasa steril. Setelah itu, pemasangan dari word kateternya. Pemasangan word kateter seperti ini dilakukan pada bagian yang kita lakukan insisi tadi. Seperti tujuan tadi, pemasangan word kateter ini adalah untuk mengeluarkan sisa-sisa cairan yang belum keluar atau pus yang belum keluar. Kemudian setelah pemasangan dari word catheter, kita fiksasi word catheter dengan menggunakan plaster. Baik, sudah seperti ini. Jadi insisi abses dari kelenjar Bartholin sudah selesai. Tahap akhir adalah memberikan edukasi dan kepada pasien. Baik, Ibu, sudah selesai melakukan tindakan insisinya, Ibu bisa memakai celana Ibu kembali dan ke meja pemeriksaan ginekologi. Baik, Ibu, jadi untuk kelenjar untuk insisinya sudah selesai, namun saya pasangkan kateter sampai waktu 3 minggu, kira-kira 3 minggu. Nanti untuk rawat kateternya Ibu bisa kesini setiap seminggu sekali, atau misalnya jika ada masalah bisa langsung kesini untuk melakukan perawatan. Namun jika tidak, Ibu bisa kesini pada hari ke-21 atau 3 minggu lagi untuk pelepasan kateternya. Nah, untuk kateternya agar dirawat dan jangan dulu banyak gerak agar kateternya tidak melepas nantinya. Nah, saya akan meresepkan antibiotik untuk pengobatan dari pembengkakan kelenjar Bartholin Ibu. Baik, ini saya sudah meresepkan antibiotiknya, Ibu bisa tebus di apotek. Baik, pemeriksaan ginekologi sudah selesai. Tahap akhir adalah melepaskan APD dan cuci tangan prosedural dan merapikan alat dan bahan yang digunakan. Terima kasih.